Halo semuanya, balik lagi bareng aku Titis. Di video kali ini aku bakal bahas topik yang agak tabu, yaitu soal seksualitas perempuan dan kontroversi hitan perempuan. Nah, jadi yang melatar belakangi kenapa aku mengangkat topik ini, yaitu cerita temanku pas masih SD. Dia pernah ngeceritain di suatu daerah, kalau nggak salah itu di Pati, itu perempuan biasanya dihitan kayak gitu. Dan sebagai anak SD yang taunya sunat atau hitan itu buat cowok, aku otomatis terheran-heran ya. Kayak kenapa gitu? Terus apanya kalau cewek yang dihitan gitu kan? Cuman karena saat itu aku masih terlalu kecil dan aku sendiri di tempatku hidup itu nggak berlaku buat cewek, nggak terlalu populer gitu ya. Jadi aku tidak mempedulikan hal itu karena aku nggak ngalamin itu gitu kan. Nah, terus ternyata belum lama ini di tahun 2022 ketika aku berangkat liputan dan aku lewat Tembalang dan aku nggak sengaja nemu plang gede gitu tulisannya hitan perempuan. Sebenarnya kan ini kan dari aku SD, aku pikir itu sudah praktik itu sudah dilarang mungkin atau sudah tidak berlangsung lagi gitu kan. Karena banyak kontroversi juga selama ini. Cuman aku nggak pernah mendalami secara detail gitu. Kenapa sih ini menjadi kontroversi gitu? Aku nggak pernah ngedalami. Cuman karena aku nemuin plang itu, aku kan jadi penasaran gitu kan. Nah, terus kebetulan aku juga lagi mempelajari soal seksualitas dari beberapa dokumenter Netflix. Mulai dari kayak hasrat seksual, terus ketertarikan, kesuburan, terus kontrol kehamilan yang kayak KB dan semacamnya gitu, sampai proses kelahiran atau childbirth. Nah, jadi hal semacam ini aku lihat sampai sekarang masih dianggap tabu gitu kan untuk dibicarakan secara terbuka, khususnya bagi perempuan itu sendiri. Padahal menurutku ini juga cukup penting dipahami sekalipun dia belum mau nikah. Karena sex education ini kan juga bentuk memahami bagian dari diri sendiri gitu kan kalau menurutku. Sebelum masuk bahas soal hitan perempuan, aku sedikit mau maparin soal seks. Nah, kalau dari dokumenter yang aku tonton, judulnya itu Explanation Bagian Female Orgasm. Nah, itu rangsangan seksual perempuan itu muncul dari bagian yang namanya itu klitoris. Oh iya, daripada bingung klitoris itu yang mana, ini aku kasih gambarannya. Secara menyeluruh, bagian kelamin perempuan yang nampak dari luar itu sebenarnya disebut vulva. Jadi bukan vagina ya, tapi vulva. Nah, ini digambarkan ada lubang untuk keluar urin di bagian depan. Terus ada lubang vagina, tempat keluar darah menstruasi itu. Atau penetrasi seksual itu di bagian tengah. Nah, terus di belakangnya ada lubang anus, tempat keluar feses atau pup. Jadi total perempuan itu punya 3 lubang. Dan klitoris itu bukan lubang. Dia kalau dari vulva nampak luarnya kecil, tapi di bagian organ dalam sekitar 12 cm. Nah, dari hasil riset di Journal of Sex and Marital Therapy 2017 itu disebutkan kalau perempuan itu lebih susah orgasme saat seks. Sebanyak 18% mengaku bisa orgasme dari penetrasi vagina. Sedangkan sisanya butuh stimulasi dari klitoris. Berarti kan intinya ini membuktikan kalau keberadaan si klitoris ini penting banget buat perempuan. Karena dari situ sumber kenikmatan seksual itu muncul, seperti itu. Masuk soal hitan perempuan. Nah, dari pemaknaan hitan perempuan aja ini udah menuai kontroversi gitu ya. Kalau dari sumber muslim.or.id dan kebanyakan ustadz-ustadz yang aku temuin di YouTube, penafsiran soal hadis hitan perempuan itu yang dipotong itu penutup klitoris, bukan klitorisnya. Sedangkan dari WHO melihat praktek ini sebagai pelukaan organ genital perempuan atau yang biasa kita dengar sebagai female genital mutilation atau FGM. Kalau dari riset WHO ini ada 4 jenis praktik hitan bagi perempuan. Yang pertama itu pengangkatan atau pemotongan sebagian besar klitoris. Terus yang kedua itu pengangkatan klitoris dan labia minora, bibir yang mengelilingi vagina. Nah, terus yang ketiga itu penyempitan lubang vagina dengan memotong labia minor dan mayor dan klitoris. Dan yang paling sadis itu keempat itu pengangkatan labia minora dan klitoris. Dijahit seluruh celah kemaluan sampai ujung lubang vagina, yang mana itu bakal mempersulit hubungan seks dan proses kelahiran. Nah, dari hasil penelitian itu disebutkan lebih dari 200 juta perempuan ini mengalami hitan FGM itu tadi. Nah, kebanyakan di daerah Asia, Afrika, Mesir, dan seterusnya. Termasuk salah satunya itu di Indonesia. Hanya aja kita nggak pernah tahu persis sunat jenis mana tuh yang dipraktekkan ke ratusan juta perempuan itu tadi. Tapi kalau dari dokumenter Vice yang aku tonton,
kebanyakan perempuan Afrika itu disunat dengan cara paling kejam, yaitu yang dijahit kemaluannya itu. Damage-nya tuh nggak secara fisik ya, secara psikis itu mentalnya juga sangat terdampak. Mending tonton sendiri di link yang aku drop kalau nggak percaya. Tapi siap-siap mentalnya, karena itu sadis banget sumpah, itu benar-benar nggak disensor. Sementara itu, praktik sunat perempuan di Indonesia itu kalau dari penelitian Circumcision and Muslim Women's Identity in Indonesia di Lombok dan Minangkabau, itu tradisi agama dan budaya yang sakral gitu, dan hampir nggak mungkin ditinggalin oleh masyarakat setempat. Tapi sebagai catatan, di sini nggak ada pelukaan serius. Katanya cuman ditempel sama jarum atau silet aja gitu bagian klitorisnya. Nah, sekarang kita ulas alasan perempuan perlu dihitan. Kalau dari semua praktik, alasannya itu disebutkan hampir sama. Mereka kebanyakan pakai dalil agama sebagai dasar penguat, lalu menyebutkan hitan itu penting untuk mencegah hawa nafsu perempuan atau mensucikan perempuan. Semacam menjaga kesuciannya gitu sampai perkawinan gitu mungkin lah ya. Padahal in my sotoy opinion ya, urusan suci atau enggak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang itu terlahir dalam keadaan suci gitu kan. Sedangkan menjaga kesucian atau yang dimaksud di sini juga mungkin menjaga keperawanan ya, semestinya itu juga ditekankan ke laki-laki juga gitu loh, bukan dibebankan ke perempuan aja. Dan yang bisa menjaga kesucian atau keperawanan itu ya bukan hitan, tapi balik ke diri sendiri. Ya gimana amaliyahnya dia, gimana dia menjaga atau mengontrol hawa nafsu, kayak gitu kan. Dan urusan nafsu, Tuhan itu juga udah ngasih semua manusia itu akal sehat buat mikir, buat ngendaliin hawa nafsu, dan mampu bedain mana yang baik dan buruk. Nah, di sini aku bilang mengendalikan ya, bukan membungkam. Karena hawa nafsu itu dalam ini, hasrat seksual itu dikasih Tuhan ke manusia itu seperti pisau bermata dua gitu. Dia bisa mendapat manfaat berupa kenikmatan biologis bila digunakan pada tempatnya, tapi sebaliknya dia juga bisa menyebabkan kerusakan yang besar bila tidak pada tempatnya gitu kan. Jadi nggak salah dan nggak berdosa kalau manusia itu punya nafsu seksual. Yang salah itu kalau dia nggak bisa ngontrol. Karena hasrat itu tadi udah fitrah dari Tuhan gitu. Sekali lagi, yang salah itu udah dikasih akal tapi nggak bisa ngontrol gitu ya. Lagian ya, kalau sunat bener-bener bisa mengontrol hawa nafsu seksual gitu kan, mestinya laki-laki dewasa muslim yang udah sunat itu nggak mungkin menjadi pelaku kekerasan seksual kan. Tapi nyatanya yang terjadi, lihatlah, mereka sunat dan tetap menjadi pelaku kekerasan seksual. Jadi apakah sunat ini memang bisa menahan hawa nafsu? Kan berarti nggak ada bukti yang jelas soal itu kan. Nah, di sini aku mau menekankan bahwa anggapan sebagian orang kalau perempuan yang tidak dihitan akan melakukan banyak penyimpangan karena nafsunya tidak terkendali itu jelas keliru. Karena penyimpangan itu terjadi pada perilaku manusia dan pandangannya gitu, bukan pada anggota tubuhnya. Sementara itu alasan WHO ngelarang praktik ini karena mereka nggak lihat manfaat dari sisi medis sama sekali. Sekarang kita simak dari segi hadis dan dimensi sosial. Nah, di sini aku ngelihat sebagian ulama atau ustadz menggunakan hadis untuk dasar praktik hitan yang dianggap ibadah sunnah bahkan wajib. Tapi nggak sedikit juga ulama yang mempertanyakan kesohihan hadis ini. Selain itu, kita juga perlu menelaah dimensi sosial saat hadis ini dikeluarkan, karena hadis kan perilaku atau perkataan Rasul, yang mana biasanya itu beliau merespon persoalan di zaman itu gitu kan. Nah, di zaman jahiliyah sebelum Islam itu kan kita tahu betul kalau di Jazirah Arab itu sangat patriarkis, tidak memanusiakan perempuan. Perempuan hanya dianggap beban, pembawa aib keluarga, bahkan makhluk seksual semata. Perempuan juga dianggap sumber godaan syahwat bagi laki-laki, yang mana akhirnya membenarkan hitan agar mengendalikan atau bahkan menghilangkan hasrat seksual perempuan supaya nggak menggoda laki-laki. Which is very stupid. Yang tergoda itu laki-laki, tapi yang dihitan dan direnggut hasrat seksualnya itu malah si perempuan. Padahal si laki-laki kan sebenarnya juga masih punya pilihan untuk mengontrol hawa nafsu mereka. Aneh banget. Nah, ini tempo hari yang pernah aku singgung di postingan Instagramku, kalau ujian terberat laki-laki itu menjaga hawa nafsu. Tapi mungkin mereka nggak pernah atau jarang sekali menyadari itu. Dan bahkan justru menyalahkan perempuan atas hasratnya yang tidak terkendali. Dari beberapa sumber yang aku baca, termasuk hasil Bahsul Masail, yang salah satu narasumber utamanya itu Kiai Haji Hussein Muhammad di Rumah Kitab 26 Mei kemarin. Hitan perempuan itu bagian dari sunnah qodimah atau tradisi kuno yang sudah ada sebelum Islam, lebih tepatnya dari zaman Fir'aun. Jadi sebenarnya Islam itu tidak menginisiasi tradisi hitan perempuan, dan dalam banyak ajaran
Islam juga mengakomodasi tradisi sebelumnya, tetapi dalam waktu yang sama ia melakukan kritik, koreksi, dan transformasi ke arah yang lebih baik. Jika praktik-praktik itu tidak sejalan dengan visi dan misi Islam, kemungkinan akan ada dorongan untuk perubahan ke arah yang lebih baik itu tadi. Makanya Rasulullah itu nggak langsung melarang, tapi beliau bilang kalau hitan sedikit saja, jangan sampai melukai. Karena itu udah tradisi yang melekat dan nggak mungkin tiba-tiba dilarang sama sekali kayak gitu. Ya kalau menurutku ini kurang lebih kayak poligami lah. Laki-laki di zaman jahiliyah kan biasa punya puluhan atau bahkan mungkin ratusan istri ya. Dan nggak langsung disuruh monogami gitu. Lu nikah sama satu orang doang, kan nggak bisa kayak gitu. Tapi Rasulullah membatasi dengan 4, biar Islam nggak dilihat sebagai agama yang kaku dan sulit diterima oleh masyarakat yang super patriarkis itu tadi. Nah ini sebenarnya juga berlaku di banyak hal sih, karena dakwah di Islam itu kan sangat hati-hati gitu ya. Nah kayak kita lihat sejarah dakwahnya Sunan Kalijogo kan juga nggak langsung ngelarang sesajen, ritual, dan perwayangan gitu. Tapi dengan kecerdasan beliau, itu dijadikan alat untuk media dakwah. Jadi isinya tetap mengajarkan kebaikan dan diganti motifnya itu untuk ibadah dengan sedekah yang kita tahu seperti saat ini kayak tahlilan, terus 7 hari, dan lain sebagainya. Nah, praktik hitan gaya Firauni ini ternyata masih dilakukan di Afrika, yang mana seperti aku sebutin tadi, kelamin perempuan itu dijahit penuh. Ini jelas merenggut fitrah dan kehidupan seksual perempuan ya. Makanya dilarang sama WHO. Bahkan Darul Ifta di Mesir juga pernah mengeluarkan larangan karena kerusakan yang ditimbulkan. Sedangkan di Indonesia praktik ini nggak dilarang oleh MUI karena nggak melukai dan dianggap sesuai dengan ajaran hadis Nabi itu tadi. Di samping kesohihannya yang perlu kita telaah lagi, sejauh ini aku juga belum nemu hadis yang menyebutkan kalau Rasulullah itu pernah menghitan atau menyuruh istri dan putrinya berhitan. Sedangkan kalau dipikir-pikir, kalau memang sunnah, otomatis juga bakal mencontohkan gitu melalui keluarga terdekat ya kan. Nah di samping penelitian yang aku baca dari jurnal UIN, aku temuin beberapa pengakuan orang yang dihitan juga di Quora. Beberapa anonim, tapi menurutku layak dipercaya sih. Nah dari contoh testimoni itu cukup meyakinkan kita kalau FGM ini melanggar hak asasi manusia, khususnya perempuan. Karena haknya merasakan kenikmatan seksual direnggut hanya karena dia perempuan. Padahal seperti yang aku sebutkan sebelumnya, gak ada yang salah dengan hasrat seksual. Itu juga fitrah dan anugerah dari Tuhan buat manusia. Tapi ya aku ibaratkan seperti pisau bermata dua tadi, tinggal gimana kita menggunakannya gitu kan. Cuman praktiknya di lapangan, di keseharian, cewek yang ngomongin seks itu dianggap nakal, nafsuan, tabu, nggak sopan. Yang mana akhirnya cewek ini nggak pernah ngomongin soal seks dan kurang teredukasi menurutku. Sampai nikah pun dia mungkin nggak tahu hubungan seksual itu idealnya seperti apa. Karena sebelumnya dia juga nggak pernah diajarin soal female orgasm, nggak ngerti sumber kenikmatan seksual dan rangsangannya itu muncul dari mana. Ya yang ditahu umumnya mentok-mentok kita cuman paham kalau hubungan suami istri itu saat terjadi penetrasi di vagina dan habis itu berhasil punya anak. Sebagai muslimah yang mencoba kritis, aku punya keyakinan kalau Islam itu selalu mengajarkan hal baik. Dan kalau nyatanya nggak baik, mungkin bukan dari Islamnya, tapi pengaruh orang yang membawakan ajaran Islam atau faktor tradisi yang berlaku itu tadi. Nah, tugas kita sebagai makhluk Tuhan yang katanya paling sempurna, mestinya kita mempertanyakan hal-hal seperti ini kan. Kenapa hitan bisa jadi tradisi? Bagaimana latar belakangnya? Jadi bukan sekedar ngikutin tradisi tanpa tahu esensinya gitu. Bagiku ini juga berlaku dalam banyak hal sih, di setiap kali kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Kenapa kita kuliah, kenapa kita kerja, kenapa kita nikah, kenapa kita punya anak. Nah jadi pas kita ngejalanin, kita benar-benar mindful dan ngerti apa yang kita jalanin. Bukan sekedar ngikutin pattern yang udah terbangun di masyarakat aja gitu. Nah kesimpulannya, aku pribadi nggak berhak ngelarang siapa-siapa buat hitan. Tapi bagi kalian yang punya pedoman dan mempraktikannya, ya monggo. Tapi saya bersama golongan yang tidak. Sekalipun nggak melukai organ genital perempuan, aku kurang setuju dengan alasan hitan yang menurutku itu mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan. Karena sebagai muslimah yang berakal, aku yakin akal sehatku itu bisa mengontrol hawa nafsu. Dan kesucianku itu nggak terletak pada status hitan ataupun keperawanan. Di samping itu kalau di Qaidah Fiqhiyah ada yang namanya Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masolih. Mencegah keburukan itu lebih diutamakan daripada mengejar suatu kebaikan. Jadi kalau emang bikin damage, ya mending enggak deh. Pada akhirnya perempuan atau laki-laki tuh memiliki tugas yang sama untuk mengendalikan hawa nafsu. Apapun itu, nggak cuma hasrat seksual,
tapi juga konsumsi makanan, belanja barang, menghabiskan waktu untuk hobi. Itu juga nafsu yang perlu dikontrol. Udah, mungkin sampai di sini dulu videoku kali ini. Makasih yang udah nyimak sampai akhir. Like dan subscribe kalau kamu suka, dan share kalau menurut kamu video ini bermanfaat. Makasih semuanya. Bye!